Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, we bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, that you are risen, bahwa Engkau telah dibangkitkan Tuhan. Bukan cuma sekedar pengetahuan saja bahwa Engkau bangkit, tapi kami percaya kebangkitan-Mu itulah yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. We thank you Lord. Hari ini kami datang kepada altar-Mu Tuhan. Tidak bisa membawa apa-apa selain kehidupan kami Tuhan. Dan kami persembahkan hidup kami sebagai puji-pujian bagi nama-Mu Tuhan. Lord, I thank you. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah Kau membukakan setiap hati dan telinga kami untuk dapat menerima benih firman Tuhan. Dan agar benih itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Thank you Team Praise and Worship. Luar biasa sekali. Lagu itu betul-betul powerful sekali. Walaupun mungkin kita sudah tahu isi kontennya apa. Tetapi ketika kita memperkatakan itu. Betapa luar biasanya ajaib karya Tuhan di atas kayu salib. Amin. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah firman. Tapi sebelumnya itu shalom semuanya. Agak lemes. Shalom semuanya. Luar biasa, thank you. Hari ini senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Boleh menghadap ke kanan kiri, kasih salam. Kalau ada muka yang baru, kasih salam. Bilang welcome, it's good to see you, selamat datang. We are happy to have you here. Kami senang Anda ada tempat ini. Welcome home. Sudah datang kembali, ada yang sudah lama tidak datang, datang kembali. Ada yang minggu lalu tidak datang, sudah datang kembali. Ada yang baru, and we are happy to have you here. Sekali lagi, gereja itu bukan cuma gedung, tapi gereja itu adalah keluarganya. Dan gereja ini adalah rumah kita bersama-sama. Jadi kalau hari ini adalah pertama kali Anda di tempat ini, welcome home. Selamat datang pulang kembali di rumah Bapak. Dan hari ini kita akan berbicara, kalau kita bulan ini dan tahun ini lebih tepatnya, berbicara tentang apa? Transformasi, tentang perubahan. Minggu lalu kita mungkin boleh dikeluarkan PPT-nya. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang transformasi yang kita ambil dari Roma 12 ayat 2. Yang dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan hari ini, sebelum kita masuk ke dalam topik yang saya mau sampaikan, saya mau menyampaikan dua dulu yang menjadi dasaran firman hari ini. Dua kesalahan ketika kita berbicara tentang transformasi, ada dua kesalahan yang seringkali ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah seringkali kita ini kalau kepingin untuk berubah, kita kepingin untuk melihat suatu perubahan, betul ada keinginan, tetapi seringkali itu kita punya cara, atau kita menggunakan cara atau alat yang salah. Kalau saya boleh kasih contoh, ada yang tahu di gambar ini gambar apa? Gambar apa? Skrup, oke skrup. Siapa yang di sini pernah pasang skrup? Pernah? Ya, kalau pasang skrup pakai apa? Pakai tang? Enggak ya, pakai obeng. Nah, kalau saya boleh bercerita sedikit, suatu hari saya itu mau menggunakan obeng untuk membuka skrup ini. Tapi obeng yang saya miliki ini ada kesalahannya. Karena ukurannya itu tidak pas. Ukurannya itu terlalu kecil. Ya masih bisa kalau dimasukin masih cukup, tapi tidak sesuai dengan ukurannya. Dan di sini kalau mungkin yang pernah melakukan, apa yang terjadi kalau obengnya terlalu kecil,
tapi kita memaksakan untuk dibuka grupnya. Apa yang terjadi? Dol. Ya betul sekali. Saya mau cari kata-kata itu tadi pagi bingung katanya apa rusak. Dol, betul. Kita coba untuk putar lalu malah merusak. Jadi yang saya lakukan waktu itu ketika saya berusaha dengan sekuat tenaga saya putar, ternyata malah jadi rusak. Dan yang lebih parah adalah saya berusaha untuk mencari, ternyata ketemu obeng yang ukurannya pas. Tapi sekarang sudah terlambat, akhirnya saya tidak bisa memutarnya karena sudah dol. Gitu ya. Nah prinsip yang penting di sini adalah seringkali kalau kita berbicara tentang kepingin melihat perubahan, ingin untuk ada perubahan. Seringkali masalah terbesar yang kita miliki itu bukan masalah terbesar yang kita hadapi itu bukan ketika kita mau berubah, bukan kita tidak mau atau tidak berusaha. Tetapi justru masalah yang terbesar adalah kita berusaha keras dengan alat dan cara yang salah. Sama seperti skrup dan obeng yang kekecilan tadi. Dan ketika kita berusaha dengan sekuat tenaga dengan alat dan cara yang salah, seringkali bukan cuma tidak bekerja tetapi menjadi lebih parah. Jadi pengertian yang pertama hari ini yang saya mau betulkan adalah seringkali kalau kita mau melihat perubahan, kita ini punya alat atau cara yang salah. Dan yang kedua adalah kita punya salah pengertian. Ketika kita berbicara tentang perubahan, seringkali pengertian kita itu linear. Tahu linear? Linear itu lurus, satu garis itu seperti itu. Kalau kita melihat dalam secara fisik, berubah itu secara tubuh tambah besar. Semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, betul ya? Kalau mental kemarin kita bilang menjadi semakin dewasa. Ada satu garis yang kita lewati di mana yang titik di sini itu lebih kecil tapi ketika kita ke sana itu lebih besar, satu garis, betul. Dan kalau kita berbicara tentang perubahan yang dimana kita inginkan itu sebetulnya transformasi, perubahan yang kita butuhkan itu sebetulnya bukan yang linear. Tapi perubahan level, katakan level. Di sini kalau kita pernah sekolah, kita masuk awal dari TK misalnya ya. Maka dari TK kita akan naik ke SMA. SD dulu, jangan langsung SMA. Dari TK kita akan naik ke SD. TK sama SD sama enggak? Beda. Yang dipelajari sama? Beda. TK isinya apa? Lebih main-main, belajar ABCD 1, 2, 3. Ketika kita masuk kelas 1, mulai ada apa? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada sains, IPA atau apapun itu. Ada level yang berbeda. Ketika dari SD kita naik level ke SMP, beda atau sama? Beda. Dari SMP naik ke SMA, beda? Beda. Dari SMA ke kuliah pun juga berbeda. Itu konsep yang kita perlu tangkap tentang perubahan dan transformasi. Di mana perubahan yang kita butuhkan itu bukan yang linear di mana kita menjadi semakin baik hari demi hari. Tapi ada perubahan level di mana yang level sebelumnya ini tidak diperlukan lagi. Maksudnya apa? Saya kasih contoh. Kalau di sini karena tidak banyak yang punya anak, masih belum banyak ya. Tapi kalau kalian waktu masih bayi, orang tua kalian akan memakaikan yang namanya popok, pampers, betul ya, pampers. Dipakaikan popok, dipakaikan pampers, bersih atau kotor? Apa jangan-jangan dipakein popok kotor nih jangan-jangan. Pakai popok yang baru bersih atau kotor? Bersih. Ketika popok ini bersih, tidak lama kemudian popok ini akan berubah menjadi kotor. Dengan sendirinya popok itu berubah jadi kotor. Lalu popok itu digantikan dengan yang bersih, udah yang baru, yang bersih, maka popok itu nanti akan berubah lagi menjadi kotor. Kalau bersih terus sampai berhari-hari itu malah bahaya itu kayaknya Bapak Ibu yang punya anak ini pasti tahu. Dia akan menjadi kotor. Lalu kita ganti lagi menjadi yang bersih, kembali menjadi kotor. Sebuah siklus di mana yang bersih menjadi kotor, menjadi bersih, berubah menjadi kotor, menjadi bersih, menjadi kotor, menjadi bersih, menjadi kotor. Itu perubahan yang linear. Sebuah perubahan yang dimana tidak terlalu berubah sebetulnya. Perubahan yang tidak ada bedanya sama-sama saja dari bersih ke kotor, dari kotor ke bersih. Tapi kalau kita belajar punya anak suatu hari nanti akan tiba pada satu level di mana kita mengajarkan anak kita untuk pakai toilet.
Dan ini yang namanya perubahan level, karena ketika kita udah berganti menjadi pakai toilet, yang namanya popok itu tidak lagi menjadi masalah. Ngerti ya? Perubahan level di mana perbedaan itu naik, bukan cuma yang tadi sama ganti dari bersih kotor, tapi naik level. Dan kenapa kok penting kita mengerti tentang dua hal ini? Karena kalau kita mau untuk memiliki yang namanya transformasi dalam kehidupan kita, baik yang di luar maupun yang di dalam, kita perlu punya alat atau cara yang benar dan pengertian yang benar terlebih dahulu. Pengertian, saya mau kasih sedikit di sini. Pengertian yang salah tentang hidup di dalam Tuhan adalah seringkali kita kalau baca ayatnya kita sudah menjadi ciptaan yang lama, ciptaan yang baru. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, seringkali ada salah paham bahwa tugas kita adalah untuk menjadi lebih baik dari hari ini, lebih baik dari hari ini. Besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Padahal yang Tuhan maksud di dalam firman Tuhan itu bukan kita berusaha untuk menjadi lebih baik, tapi ada perubahan yang baru di tingkat level yang selanjutnya. Ngerti ya? Bukan berarti berbuat baik itu tidak benar. Bukan berarti berbuat baik itu tidak boleh. Tetapi yang Tuhan ingin lakukan itu bukan cuma ganti popok kita dari kotor ke bersih. Tapi Tuhan mau melakukan jauh lebih dari itu. Oke? Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman. Saya beri pesan, saya beri judul levels of change. Katakan levels of change. Sekali lagi levels of change. Tingkatan perubahan. Kalau tadi kita bilang level harus naik ke sebelumnya, kita akan belajar hari ini bahwa ada 5 tingkatan dalam kehidupan kita. 5 tingkatan perubahan. Yang biasanya terjadi adalah ketika kita tidak puas, ketika kita mau melihat sebuah perubahan, biasanya secara manusiawi kita akan melihat atau berusaha untuk mengubah yang di luar atau yang kita sebut sebagai lingkungan. Katakan lingkungan. Kalau saja pekerjaanku lebih baik. Kalau saja pasanganku lebih pengertian. Kalau saja pacarku ini lebih peduli kayak orang-orang yang di Korean TV itu. Kalau saja anakku lebih nurut. Kalau saja uangku lebih banyak. Ada yang pernah mikir gitu? Kalau saja. Kalau saja perutku lebih kecil. Kalau saja aku ada di gereja yang lebih besar. Kalau saja aku pindah ke kota yang baru atau ke negara yang lebih baik dari Indonesia. Ada suatu mindset di mana ketika kita ini mau melihat perubahan, otak kita secara otomatis melihat keluar terlebih dahulu. Betul? Kita mencari mana yang perlu diubah, kita mencari mana yang bisa diubah. Dengan kepercayaan bahwa kalau saja yang di luar ini bisa berubah, maka semuanya akan baik-baik saja. Atau semuanya akan lancar-lancar, sukses, berhasil. Atau saya akan puas. Tapi kenyataannya banyak orang yang menerima perubahan itu dari yang luar. Tapi tetap tidak puas. Banyak orang yang menerima perubahan yang di luar tapi hidupnya malah tetap tidak baik-baik saja. Saya kasih contoh. Ada seorang pengemis. Dia tiba-tiba menang lotre 240 miliar. Siapa yang mau menang 240 miliar? Ya jangan lupa perpuluhan ya nanti ya. 240 miliar. Kira-kira kalau uang itu kita pakai aja sehari habis berapa? 1 juta lah misalnya seperti itu. Kira-kira habisnya berapa lama? Lama sekali itu enggak habis-habis. 240 miliar itu bisa sampai anak cucu kita punya cicit pun bisa kasih makan itu 240 miliar. Tapi seorang pengemis ini, kisah nyata, orang pengemis ini dalam 5 tahun dia menghabiskan 240 miliar itu dan habis kembali menjadi miskin. Jadi tidak bisa makan apa-apa lagi. Jadi tidak punya apa-apa lagi. Kondisinya berubah enggak? Berubah. Tapi dia tetap tidak puas. Tidak ada perubahan yang signifikan. Dia kembali kepada titik yang sebelumnya. Satu lagi, seorang wanita. Dia kepingin untuk kulitnya lebih halus. Siapa yang di sini kepingin kulitnya lebih halus? Kak Wiwi? Ya betul, udah aku tunggu Kak Wiwi ini. Kepingin lebih halus kayaknya ya. Dia kepingin lebih halus, kepingin lebih cantik. Jadi apa yang dia lakukan? Dia operasi. Operasi 1 kali, kok masih kurang.
operasi lagi. Sudah operasi lagi masih kurang, operasi lagi. Hidungnya kurang panjang, hidungnya kurang mancung, hidungnya kurang pesek, sudah dimancungin kurang pesek sekarang. Mulutnya kurang tebel, bibirnya, mukanya kurang kotak. Gitu. Kayak di Instagram tuh nyeremin banget mukanya sampai kotak gitu. Sampai suatu hari karena dia merasa kurang, sudah diubah yang di luar, tapi dia tetap merasa kurang. Sampai suatu hari ada titik di mana dokter-dokter tidak mau operasi lagi. Kenapa? Karena mukanya sudah hancur semua. Anak-anak kalau melihat dia dipanggil ibu, itu ibu kipas angin. Karena badannya kecil tapi mukanya bulat kayak kipas angin kayak gini. Dirubah luarnya, ada perubahan di luarnya, di lingkungannya. Tetapi tetap tidak puas. Ketika kita berusaha untuk mengubah yang di luar, seringkali hasilnya itu tidak seperti yang kita harapkan. Karena kenapa kok kita tidak puas? Walaupun yang luar sudah diubah. Karena ketidakpuasan itu datangnya bukan dari luar, datangnya dari mana? Dari dalam. Ketidakpuasan itu datangnya dari dalam. Ketika kita mengubah yang luar saja, itu sama dengan kita membawa permasalahan kita ke dalam lingkungan atau keadaan yang baru. Masalahnya tetap sama, masalahnya tidak selesai, tidak kemana-mana, cuma lingkungannya saja yang baru. Dan ketika kita sudah tidak lagi bisa mengubah yang di luar, maka biasanya kita mulai melihat ke dalam, betul? Kalau di sini siapa yang kalau nyetir atau naik motor suka cepat? Ini ada yang suka cepat-cepat, atau lebih tepatnya bukan suka cepat. Siapa yang di sini kalau nyetir atau naik motor pernah nggak merasa orang-orang di sekitarnya kalian tuh lebih lambat dari kalian? Pernah? Wah, udah mau nyetir gini, gitu, aduh ini berhenti sini lambat, kanan lambat, kiri lambat, mau dipotong nggak bisa lambat. Apakah semua orang di dunia ini lambat? Bisa jadi, tapi kemungkinan besar bukan orang-orang di sekitar kita yang lambat, tapi kita yang terlalu cepat. Maka ketika kita berhenti melihat lingkungan di sekitar kita untuk perubahan, kita akan melihat ke dalam. Kenapa kok sering kali kita melihat keluar? Karena lebih gampang untuk menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri kita sendiri. Lebih gampang untuk kepingin mengubah orang lain daripada mengubah diri sendiri. Tetapi ketika kita melihat ke dalam, nomor satu yang kita lihat itu adalah perilaku kita. Katakan perilaku. Kita semua punya perilaku atau kebiasaan yang mau untuk diubahkan, betul? Contohnya, andai saja saya tidak suka marah-marah. Andai saja saya tidak malas. Andai saja saya tidak menonton yang nggak benar itu. Andai saja saya tidak gampang tertipu. Ada perilaku atau kebiasaan yang kita ingin untuk berubah. Kita ingin mengubahkan itu, tapi kita harus ingat dulu bahwa perilaku itu tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Perilaku itu selalu berhubungan dengan dua hal, yaitu perasaan dan pikiran. Dan ini menjadi sebuah siklus di mana yang satu akan berdampak kepada yang selanjutnya. Sebuah lingkaran di mana kalau kita merasakan sesuatu, itu akan berdampak pada pikiran kita, pikiran itu akan berdampak kepada perilaku kita, dan perilaku kita akan berdampak kepada perasaan kita. Contoh ya, ini contoh. Kalau saya melakukan hal yang bodoh, lalu ada perasaan dalam diri kita, ada bodoh aku ini. Merasa bodoh, berpikir bodoh. Bodoh aku ini. Kira-kira perilaku yang saya lakukan, kira-kira tindakan itu adalah menjadi tindakan yang baik atau tindakan yang bodoh? Lebih memungkinkan melakukan yang mana? Tindakan yang bodoh. Karena apa? Saya merasa bodoh, saya pikir saya ini bodoh. Tambah melakukan yang namanya kebodohan. Dari situ juga berdampak kepada perasaan saya semakin merasa bodoh, saya berpikir saya bodoh, tambah melakukan hal-hal yang bodoh. Betul? Saya mau kasih contoh lagi. Waktu saya masih awal-awal dalam pernikahan, masih sampai sekarang masih lah, jujur aja masih sekarang. Tapi saya itu sering bilang sama Jessica, aduh aku ini capek. Pernah capek? Ya. Yang punya pacar dan pasangan sini, pernah pasangannya bilang capek? Ya. Ketika kita bilang aku ini capek,
pikiran kita capek, merasa capek. Kira-kira yang kita lakukan dengan semangat atau dengan kecapean? Dengan kecapean, aduh capek. Ketika kita melakukan sesuatu dengan capek, maka itu akan berdampak kepada perasaan kita. Kita akan merasa semakin apa? Iya, semakin capek. Masuk ke pikiran kita, kita capek. Menjadi perilaku kita semakin capek. Atau misalnya contoh di sini yang suka nyanyi. Siapa yang di sini suka nyanyi? Siapa yang di sini suaranya bagus? Oh, enggak berani angkat tangan. Oh, Kak Wiwi berani angkat tangan. Ketika seorang penyanyi, saya mau kasih tahu, suara kita tuh bisa bagus. Tapi kalau kita merasa bahwa kita ini nyanyi yang enggak bagus, masuk dalam pikiran kita enggak bagus. Kira-kira nanti nyanyinya bagus atau tidak? Enggak bagus. Karena perasaan berdampak pada pikiran dan pikiran berdampak kepada perilaku dan perilaku berdampak kepada perasaan kita. Sebuah siklus menjadi sebuah lingkaran setan. Ibaratnya kalau kita itu berusaha untuk mengubahkan yang namanya pikiran kita, perilaku kita ini. Banyak orang itu soalnya berusaha untuk mengubahkan pikiran dan perasaan kita supaya mengendalikan yang namanya perilaku. Mungkin pernah dengar berpikir yang positif thinking. Aku bisa, perilaku. Nanti akhirnya bisa, betul? Kita berusaha untuk mengubah yang namanya pikiran kita, perasaan kita, supaya perilaku kita berubah. Tapi seringkali ini menjadi sebuah perangkap. Kenapa? Karena ketika kita fokus kepada yang namanya perasaan dan pikiran, justru pada akhirnya perasaan dan pikiran itu yang akan mengontrol kita. Betul? Ketika kita, mungkin di sini yang pernah galau. Jangan galau. Nanti akhirnya seperti apa? Tambah galau. Betul? Saya pernah diceritain sama Jesse, kalau kamu memang gak mau galau, jangan terus diem-diem di rumah dengerin lagu galau. Kamu perlu melakukan yang lain. Supaya apa? Mengubah pikiran, mengubah perasaan. Tapi itu yang kita lakukan. Itu menjadi sebuah perangkap. Kita berusaha, tapi ternyata malah dikontrol. Ibaratnya kita ini seperti bergulat dengan diri sendiri. Contohnya kalau kita panco ini ya, panco dengan diri sendiri, dua tangan ini. Kira-kira yang menang siapa? Yang menang? Aku, betul kan? Saya yang menang ketika saya panco dengan diri sendiri. Tapi problemnya adalah ketika kita bergumul dengan diri sendiri, yang kalah siapa? Diri kita sendiri. Nangkep maksudnya? Ketika kita berusaha untuk mengubah perilaku kita ada dalam pergumulan ini. Mungkin kalian pernah merasakan, kadang berubah, kadang kembali. Kadang berubah, kadang kembali. Kadang menang, kadang kalah. Kadang baik, kadang tidak baik. Kadang kudus, kadang tidak kudus, melakukan dosa. Pernah merasakan seperti itu? Kepingin sebenarnya mau, tapi ada sebuah pergumulan yang susah, yang tidak berhenti-berhenti. Itu yang terjadi ketika kita berusaha untuk merubah perilaku kita saja. Walaupun betul ada sebuah pergumulan yang perlu untuk kita lewati, tapi kalau pergumulan itu pada level yang salah, maka sama seperti obeng dan sekrup tadi, malah bisa membuat situasi lebih parah. Ketika kita tidak puas, kita melihat keluar. Dan kalau kita sudah sadar bahwa yang perlu diubahkan itu di dalam, kita melihat ke perilaku. Tapi ternyata kita pun sekarang belajar bahwa mengubah perilaku juga nggak gampang. Karena apa? Karena ada yang namanya, yang ketiga, kemampuan. Katakan kemampuan. Kemampuan itu seperti AC. Kalau sini tahu yang cara bekerja AC itu seperti apa? AC kalau dinyalakan, kita setting kalau dingin misalnya kita nyalakan ke 18 ya, 18 derajat Celcius. Yang terjadi adalah dia akan mengambil suhu yang ada di ruangan ini dan dia dinginkan. Dia dinginkan sampai 18 derajat. Betul? Ketika dia sudah sampai 18 derajat, kira-kira bisa nggak dia berubah menjadi 17? Gak bisa. Karena kita taruh settingnya di 18. Mau diubah gimana pun, kalau tulisannya 18, ruangan itu tidak akan turun lebih dari 18. Nah, kita juga sama seperti itu. Kemampuan kita itu adalah AC yang ada di dalam hatinya kita. Kadang kita tuh mampu untuk berubah, kita mampu untuk berusaha. Tapi ada titik tertentu yang dimana kemampuan kita itu ada batasnya. Betul? Pernah ngalamin seperti itu? Dan batas ini kita sebut sebagai yang namanya limitasi. Katakan limitasi.
sebuah batasan atau kayak plafon yang rasanya tidak bisa ditembus. Kalau di sini pernah berusaha untuk diet, seperti saya berusaha untuk diet. Baru-baru ini saya berusaha diet terus-terusan. Yang terjadi adalah biasanya 1 kilo pertama tuh turunnya gampang, betul? Betul, betul. Apa jangan-jangan di sini kesusahan semua? Paling enggak 1 kilo pertama tuh lebih gampang, betul ya? Setelah 1 kilo biasanya 0,3 selanjutnya itu lebih susah, betul? Kalau sudah lebih susah 0,3, 0,2 lebih lagi, itu akan lebih susah lagi, betul? Seakan-akan kita berhadapan dengan sebuah tembok, sebuah batasan yang kita tidak bisa lewati. Saya terakhir-terakhir ini waktu berusaha untuk menurunkan berat badan, nyantol. Nyantolnya di mana? 73, 73, 73, 74, 73, 74, 73, 72 sekali. Terus besoknya 74. Nah itu. Seperti sebuah karet yang dimana ketika kita menyampai di batasan itu akhirnya tertarik kembali. Bahkan yang tadinya mau turun berat badannya malah naik. Betul? Itu keterbatasan atau limitasi kita. Dan karena itu, karena kemampuan kita itu terbatas, ada batasannya, maka perlu ada perubahan yang di atas dari level ini. Perlu ada perubahan yang di mana kita ketika kita mengalami perubahan itu, 3 level di bawahnya ini tidak masalah lagi. Seperti bagaimana tadi kita pakai toilet dan pakai popok itu bukan masalah lagi. Dan level yang selanjutnya itu adalah perubahan di dalam, kepercayaan kita. Katakan kepercayaan. Kepercayaan ini bukan cuma berbicara tentang teologis. Betul, kepercayaan itu ada hubungannya dengan apa yang kita percaya tentang Tuhan. Tetapi kepercayaan itu juga tentang diri kita sendiri. Sedikit berbeda dengan pikiran. Kalau pikiran itu ada di otak, di kepala kita, pikiran kita. Oh itu bagus ya. Oh ini aku mau beli ini deh. Oh aku mau makan ini besok. Itu thought atau pikiran kita. Tetapi yang namanya kepercayaan, belief, itu ada di dalam dalam mana? Hati kita. Ada di dalam hati dan seringkali kita tuh tidak sadari. Dan bukan cuma tidak disadari saja, tetapi kadang susah untuk diekspresikan dengan kata-kata, tapi berhubungan dengan yang namanya perasaan. Saya kasih contoh. Salah satu kepercayaan orang-orang adalah aku ini jelek. Sesuatu yang kita percaya dalam hati kita. Mungkin secara pikiran kita tidak terlalu terpikir aku jelek, aku jelek. Kan tidak ada di sini ya yang di kaca tiap pagi terus bilang aku jelek, aku jelek, aku jelek. Nggak ada kan di sini. Tapi di dalam hati kita ada sesuatu yang mengatakan aku ini jelek. Atau mungkin ada yang mengatakan aku ini tidak dipedulikan. Aku ini tidak ada yang mau sama aku. Tidak ada yang mau menerima aku. Tuhan tidak mengasihi aku. Tuhan melupakan aku. Hal-hal yang ada di dalam hati kita yang berbicara tentang hidup kita. Saya mau kasih contoh, waktu saya masih SMP, karena banyak sekali murid-murid baru yang berdatangan di sekolah saya ini tidak cocok dengan murid-murid yang baru. Karena nomor satu, saya waktu itu pendek, gemuk, culun. Sudah culun, nggak pinter gitu ya. Kalau pinter kan kadang orang masih ngajak ngomong mau minta contekan. Gitu ya. Ini udah nggak pinter, gemuk, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Jadi akhirnya saya merasa ada sebuah kata-kata dalam hati saya yang saya tidak pernah sadari sampai ketika saya sudah besar. Yaitu saya punya kepercayaan bahwa saya ini ditolak. Saya ini nggak cocok, saya ini aneh. Jadi setiap kali waktu istirahat saya tidak pernah berbicara dengan orang lain. Saya langsung turun ke tempat yang sepi dan saya duduk sendiri di situ. Selama 3 tahun SMP saya melakukan itu. Kenapa? Karena kepercayaan saya mengatakan bahwa saya ini ditolak. Bahkan sebelum saya ditolak oleh orang lain, saya sudah percaya bahwa saya itu ditolak. Ngerti nangkep maksudnya? Bagaimana kepercayaan itu berdampak dalam kehidupan kita? We can live according to what is real. Or we can live according to what is true. Maksudnya di sini apa? Ketika kita berbicara tentang kepercayaan, siapa yang kita percaya atau apa yang kita percayai? Karena di dunia ini yang namanya informasi itu bisa mengubahkan pikiran kita. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman itu timbul dari
pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di sini maksudnya apa? Ketika kita ini hidup, apakah kita menggunakan firman Tuhan sebagai dasar dari kepercayaan kita? Ada banyak hal-hal di dunia ini dan di dalam diri kita sendiri. Ada kebohongan-kebohongan yang kita simpan di dalam tapi kita tidak sadari. Di sini mungkin ada kebohongan yang mengatakan bahwa kamu tidak berguna. Mungkin ada kebohongan yang mengatakan, kepercayaan yang mengatakan bahwa kamu tuh ngerepotin aja. Kamu tuh gak dipeduliin, gak ada yang sayang sama kamu. Udah lebih baik kamu mati aja. Ada kebohongan-kebohongan, kepercayaan yang ada dalam hati kita. Tetapi kita belajar, although information changes our thought, informasi bisa mengubahkan pikiran kita, tetapi ketika kita menerima yang namanya pewahyuan dari firman Tuhan, itu akan mengubahkan kepercayaan kita. Dan yang saya bilang tadi, kita bisa hidup melalui yang kenyataan atau melalui kebenaran. Bedanya apa? Kenyataan itu apa yang kita rasakan. Kenyataan itu apa yang kita lihat. Kenyataan itu apa yang kita bisa pegang. Tapi yang namanya kebenaran, kalau sebagai pengikut Kristus, kebenaran kita ada di dalam firman Tuhan. Jangan biarkan kenyataanmu menjadi kebenaranmu. Tetapi biarlah kebenarannya mengubahkan kenyataanmu. Amin. Maksudnya apa? Perasaan kita itu bisa berbohong. Kenyataan kita itu bisa tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang namanya kebenaran itu benar. Kebenaran itu bisa mengubahkan kenyataan kita. Ketika Abraham, dia berganti namanya menjadi bapak segala bangsa. Apakah dia punya anak banyak pada saat itu? Enggak. Kenyataannya tidak sama seperti kebenarannya. Tapi dia lebih percaya kebenarannya daripada kenyataannya. Kalau dia percaya dengan kenyataannya, umurnya mereka yang tua, mereka nggak bisa punya anak. Tapi karena mereka percaya kebenarannya, maka mujizat itu terjadi. Amin. Jangan biarkan kenyataanmu menjadi kebenaranmu, tetapi biarlah kebenarannya mengubahkan kenyataanmu. Dan maka dari itu juga penting kita mempercayai apa yang kita percayai tentang Tuhan dan apa yang kita percayai tentang diri kita sendiri dari perspektif Tuhan itu penting. Kenapa? Karena kepercayaan itu menjadi sebuah lensa, katakan lensa. Contohnya kayak kacamata ini, ketika saya melihat ke depan ini saya nggak bisa jelas melihatnya. Saya ngelihat miduk di tengah, burem-burem miduk. Tapi ketika saya memakai lensa ini saya bisa melihat jelas miduk seperti apa. Kalau seperti ini saya tidak tahu miduk cewek atau cowok. Tapi kalau kayak gini saya lihat, saya tahu dengan jelas ini pria yang luar biasa. Betul? Karena apa? Ada lensa yang mengatur perspektif saya. Kepercayaan kita itu adalah lensa itu. Dan maka dari itu penting untuk kita mengerti level yang terakhir. Ada perubahan di level yang terakhir. Yang paling penting sebetulnya adalah perubahan di dalam identitas. Katakan identitas. Perubahan di dalam identitas kita itu bukan ganti nama di KTP. Perubahan identitas kita itu bukan juga ganti nama kayak dari Abram jadi Abraham. Bukan cuma sekedar namanya saja yang diganti. Dan yang menarik dari level ini adalah kita tidak bisa berubah di sini sendiri. Kita butuh seorang pribadi yang lain karena perubahan identitas itu diberikan atau lebih tepatnya disingkapkan oleh seorang pribadi yang lain. Dalam kehidupan kita, dunia ini akan berkata bahwa identitasmu ada di barang-barang yang kamu punya. Identitasmu ada di keberhasilanmu. Kalau kamu tidak berhasil, kamu bukan siapa-siapa. Identitasmu ada di berapa banyak uang yang kamu miliki. Tapi kalau tadi kita bilang kita hidup di dalam kebenaran, identitas kita tuh sebetulnya apa? Identitas itu adalah rencana yang ada di hati Tuhan ketika menciptakan kita. Identitas kita bukan karena masa lalu kita, bukan karena kegagalan atau kesalahan yang pernah kita alami, bukan karena nilai yang diberikan oleh orang lain. Orang bisa ngecap kalian tidak berguna, tapi identitas kalian bukan itu. Kalau kalian percaya bahwa kalian tidak berguna dan itu identitas kalian, maka kalian hidup di dalam identitas yang salah selama ini. Karena blueprint atau rencana Tuhan yang Tuhan miliki untuk kalian, itu luar biasa.
Saya mau kasih contoh, ada satu boneka yang sedang rame hari-hari ini. Sudah mulai tidak rame sih, tapi kayaknya masih. Ada satu boneka yang namanya Labubu. Tahu Labubu semua di sini ya? Ada yang di sini beli Labubu ada? Oh kayaknya Gibernau mau angkat tangan ini kayaknya. Oh mau belikan dah? Mau membelikan? Oh enggak, oh ya. Labubu itu kalau kita beli yang kotak-kotakan itu ya. Itu harganya kira-kira 200 sampai 250 ribu, betul? 250 ribuan? Hah? Lebih, berapa? 300-an. Ya 300-an lah, 300 ribu. Sebentar, 300 ribu, kemajuan. Kalau kita tanya kepada orang yang memproduksi boneka Labubu ini, kira-kira harganya berapa? Paling boneka kayak gini, ada bulunya, ada plastiknya, ada isinya. Ya kira-kira 60 ribu. Saya cari tahu harganya kira-kira berapa sih bikin Labubu. Kalau mau bikin palsuannya gitu mungkin berapa ya? 60 ribu. Dijual 300 ribu. Tapi ada orang yang betul-betul berani untuk membayar harganya. Untuk membeli satu Labubu harganya sampai 175 juta. Kalau kalian tanya boneka itu ke yang produksi tadi harganya berapa? Gak sampai 100 ribu. Tapi dibeli sama orang 175 juta. Maksudnya apa di sini? Identitas atau nilai sebuah barang itu ditentukan oleh dua hal. Siapa penciptanya dan siapa yang mau membayarnya. Kalau pernah lihat lukisan itu biasanya dilihat apa? Siapa dulu yang lukis ini? Kalau pelukisnya luar biasa, kalau pelukisnya terkenal, bagus banget, itu harga nilainya nggak kira-kira. Dan sama juga dengan yang kedua, siapa juga yang mau membayarnya. Kalau ada orang yang mau membayar beratus-ratus juta, berarti itu nilainya sangat besar sekali. Begitu juga dengan identitas atau nilai diri kita. Nilai kita itu ditentukan bukan oleh perkataan orang lain. Tapi oleh siapa pencipta kita. Dan pencipta kita luar biasa, amin. Tetapi yang lebih luar biasa itu tidak kalah luar biasanya. Adalah siapa yang berani membayar untuk kita. Karena saya tahu ada satu pribadi yang berani membayar the ultimate price. Harga yang tertinggi, dia memberikan segalanya. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan kita kembali. Identitas kita, nilai kita itu tidak ditentukan oleh orang kegagalan atau kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi oleh kebenaran dan oleh Tuhan. Oleh pencipta kita dan yang berani untuk membayar dan menebus diri kita. Saya mau memberikan sebuah kesaksian. Suatu hari, sebentar saya lihat dulu jamnya. Oke, saya kasihin kesaksian yang panjang aja. Suatu hari ada seorang pendeta. Pendeta ini sedang mengkonselingkan seseorang. Jadi ceritanya ada seorang ibu yang datang ke pendeta ini dan berkata kepada pendetanya, "Pak, tolong anak saya. Anak saya ini depresi. Tolong bantu anak saya. Sudah terlambat untuk saya tidak bisa dibantu. Bapak bantu anak saya saja." Tetapi ada sesuatu dalam hati pendeta ini yang berkata kepada ibu ini, "Ibu, kenapa kok bilang terlambat untuk bantu ibu?" Dan dia bilang, "Saya sudah mengalami yang namanya depresi selama 11 tahun. Gak mungkin saya bisa lepas." Jadi yang terjadi adalah tiap hari dia akan bangun jam 11 pagi. Jam 11 pagi dia akan ke ruang tamu, dia akan nonton TV. Nonton TV sampai sore, gak ngapa-ngapain, cuma nonton TV aja. Sore sudah mau tidur, dia minum obat tidur supaya dia bisa tidur. Dan itu siklus itu berjalan selama 11 tahun. Bangun nonton TV dia minum sampai sore minum obat tidur sampai pagi jam 11-12. Dan dia mengatakan, sudah terlambat untuk saya. Tapi pendeta ini merasakan dorongan, dia tidak mau menyerah untuk membantu ibu ini. Dan bapak ini berkata, "Ibu, coba ibu baca firman Tuhan. Ada enggak di Alkitab ini yang mengatakan bahwa ibu itu depresi? Ada enggak di firman Tuhan yang mengatakan seperti itu?" Ibu ini bilang, "Lu saya tahu enggak ada di Alkitab, saya tahu enggak ada di Alkitab. Tapi itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan." Lalu pendeta ini bilang, "Oke, kalau gitu ibu, saya berikan ini." Dia memberikan kepada ibu itu sebuah list ayat-ayat.
ayat-ayat tentang identitas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Aku adalah ciptaan yang baru. I can do all things. Aku bisa melakukan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ayat-ayat itu dia baca satu persatu. Dan dikatakan oleh pendeta, jangan cuma baca, dia perkatakan ayat-ayat itu. Waktu dia membaca sampai dari list 1 yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Lalu di akhir dari membaca ayat itu, ibu ini bilang, kenapa kok gak ada yang ngasih tahu saya? Kalau firman Tuhan bilang seperti ini, kenapa gak ada yang ngasih tahu saya? Maka dari itu pendeta bilang, udah kalau gitu kamu baca aja itu terus setiap hari perkatakan, kamu perkatakan setiap hari. Nanti kita ketemu lagi, minggu depan ya kita ketemu lagi. Maka ibu itu pulang dan minggu depan, waktu di jam yang semestinya mereka ketemu, ibu ini gak datang. Pendeta ini sudah negative thinking. Wah ini jam 12. Ya ini pasti sudah nonton TV terus ini. Kembali nonton TV lagi. Pesimis pendetanya. Maka dari itu pendetanya telepon ibu ini untuk mengingatkan dia telepon. Waktu dia mengangkat telepon, tiba-tiba dari sisi satunya ada suara. Halo? Gitu. Loh, Bu? Ya ada apa? Hari ini kita harusnya ketemu Bu. Oh harusnya ketemu ya. Apa masih perlu Pak ketemu? Ternyata yang terjadi adalah pada saat itu ibu itu lagi bersih-bersih rumah. Gudangnya lagi dibersih-bersihin semua. Dan pendeta itu bilang, loh ibu nggak datang ke sini? Enggak, saya lagi repot ini karena 11 tahun udah lama nggak ngapa-ngapain, males ngapa-ngapain. Jadi hari ini kok saya kepingin untuk bersih-bersih, jadi saya bersih-bersih semuanya. Saya nggak usah datang kan ya, nggak perlu datang kan ya. Terus pendetanya bilang sama dia, loh Bu, pasti tak nggak datang. Kalau nanti kembali lagi kayak sebelumnya gimana? Kalau nanti kembali lagi seperti sebelumnya gimana? Itu sebuah pertanyaan yang lucu Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebetulnya kita kepingin ibunya berubah, ibunya sudah berubah, ini nanya, loh kalau nanti kembali lagi gimana? Lalu ibunya bilang, saya tahu kok saya nggak akan kembali. Kenapa? Ya karena Tuhan kasih tahu sama saya. Tuhan berbicara sama saya. Ini kesaksian yang luar biasa sekali. Waktu pendetanya dengar seperti itu dia sangat tertegur. Kenapa? Karena dia berpikir ibu ini belum waktunya untuk berubah. Masih harus diproses. Tetapi ketika terjadi perubahan identitas, semuanya berubah. Dia bilang, aku tidak perlu datang lagi, I'll be okay. Karena Tuhan berbicara kepada aku. Sekarang dia tahu dia punya identitas yang baru, dia tidak akan kembali ke yang sebelumnya. Bukankah itu yang namanya transformasi? Bukankah itu yang kita ingini sebetulnya? Untuk mengalami sebuah perubahan yang dimana kita tidak kembali ke yang sebelumnya? Betapa kuatnya perubahan identitas itu. Dan ketika dia menerima identitas itu dapat mengubahkan kehidupannya dia. Masih ada waktu sedikit. Boleh saya kasih kesaksian satu lagi? Pendeta yang sama mengkonselingi satu orang yang lain. Ada seorang ibu yang badannya besar dan dia gayanya kayak laki. Laki, betul-betul besar. Dikonselingin dan Tuhan menggerakkan pendeta ini untuk bilang sama wanita itu, kamu tahu kan, kamu itu diciptakan sebagai wanita. Ketika menyampaikan itu, kira-kira apa yang terjadi? Wanita itu marah. Dia bilang, wanita itu lemah. Wanita itu korban. Dan aku tidak mau menjadi korban. Ada suatu kebohongan yang ada dalam dirinya yang mengatakan bahwa wanita itu lemah, aku gak mau jadi wanita. Kenapa? Karena ada traumatic experience. Karena waktu kecil dia dilakukan hal-hal yang tidak benar oleh orang tuanya, oleh orang-orang di sekitarnya dia. Dan ibunya tahu tapi ibunya tutup mata seakan-akan tidak terjadi. Dan dia sangat membenci keadaannya. Ada kebohongan yang mengatakan wanita itu lemah, aku tidak mau menjadi wanita. Dan pendeta ini digerakkan untuk terus mengikis kebohongan itu. Sedikit demi sedikit dia mengikis kebohongan itu. Dia berusaha dengan segala cara. Tapi kan kamu tahu kan secara biologis pun kamu itu sebenarnya wanita. Dan Tuhan menciptakan wanita itu juga Tuhan menciptakan dengan baik. Jadi wanita itu baik. Dan pelan demi pelan selama proses yang cukup lama. Suatu hari wanita ini menelpon pendetanya. Pak,
Saya hari ini menstruasi, Pak. Pendetanya bingung, lah ini ibu sudah berumur 30 tahun kan pastinya tahu harus ngapain. Sudah 35 tahun. Ibu tahu kan harus ngapain. Loh, bukan begitu, Pak. Pak pendeta salah mengerti. Selama 35 tahun, saya tidak pernah mengalami yang namanya menstruasi. Tapi hari ini tiba-tiba itu terjadi. Kebohongan yang ada di dalam dirinya, penolakan bahwa dia itu wanita, membentuk sebuah identitas dan itu berdampak kepada sampai ke fisiknya. Tetapi ketika identitas itu diubahkan, itu juga mengubahkan sampai yang ke biologisnya. Betapa hebat kuasanya perubahan dari identitas. Ketika identitas kita itu sesuai dengan identitas yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Saya boleh minta tim praise and worship untuk naik ke atas. Maka dari itu penting untuk kita memiliki perubahan identitas. Biasanya kalau kita melihat gambar ini, biasanya kita mulai dari bawah ke atas. Kita berusaha untuk mengubah lingkungan kita, kita berusaha untuk mengubah yang di luar. Kalau tidak bisa, kita berusaha mengubah perilaku kita. Kalau tidak bisa, kita nyantol dengan yang namanya kemampuan. Stuck di namanya kemampuan. Tapi kalau mayoritas dari orang yang mau berubah, biasanya dia berhenti sampai situ. Kalau dia tidak bisa berubah karena kemampuannya, biasanya menjadi dua pilihannya. Antara dia menyerah untuk berubah, atau dia hidup di dalam menang kalah dengan dirinya sendiri. Hari ini bertobat, Tuhan ampuni aku, besok jatuh ke dalam dosa. Besoknya lagi Tuhan ampuni aku, besoknya lagi jatuh ke dalam dosa. Menang, kalah. Tetapi ketika kita melakukan yang namanya perubahan identitas. Karena perubahan itu dari dalam ke keluar. Ketika terjadi perubahan identitas, itu akan merubah kepercayaan kita. Ketika merubah kepercayaan kita, itu akan merubah kemampuan kita. Ketika merubah kemampuan kita, itu akan merubah perilaku kita. Dan ketika mengubah perilaku kita, itu akan mengubahkan lingkungan kita. Kita sama-sama minggu lalu sudah belajar tentang ulat yang menjadi kupu-kupu. Bagaimana ulat itu berubah dari dalam keluar. Ada satu hal yang mengena dalam hati saya, menjadi pertanyaan di hati saya ketika saya mempersiapkan khotbah-khotbah minggu-minggu ini. Kalau kupu-kupu itu cuma ulat yang bersayap, maka kenapa kok kita tidak memanggil kupu-kupu itu ulat terbang? Sama-sama ulat kan sebetulnya. Cuma bedanya sekarang dia punya sayap, sekarang dia punya kaki. Kenapa kok kita harus merubah namanya menjadi kupu-kupu? Lalu ada sesuatu dalam diri saya yang mengatakan ketika ulat itu menjadi kupu-kupu, di situ terjadi perubahan identitas. Dari yang dulunya ulat, sekarang kupu-kupu. Ketika terjadi perubahan identitas, terjadi perubahan kepercayaan. Yang sebelumnya dia tidak bisa terbang, sekarang dia harus bisa percaya bahwa dia bisa terbang, betul? Ketika dia percaya dia bisa terbang, itu mematahkan kemampuan yang sebelumnya. Ketika kemampuan yang sebelumnya pun berubah, perilakunya pun berubah. Kalau dulu dia cuma berdiam di satu pohon, sekarang dia bisa kemana-mana. Dan ketika perilakunya berubah, itu berdampak kepada lingkungannya dan mengubahkan lingkungannya. Betapa pentingnya perubahan identitas di dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan ingin dan rindukan dalam kehidupan kita. Apa? Supaya kita bisa mengenal identitas kita yang sebenarnya. Kita belajar minggu lalu bahwa the first step untuk kita bisa berubah, the first step of transformation, itu adalah mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita. Kenapa? Karena sama seperti Sakeus, ketika Yesus datang ke rumahnya, di situ terjadi perubahan identitas. Kehadiran Yesus akan mengubahkan identitasmu. Kehadiran kebenaran dalam hatimu akan merubahkan identitasmu. Jangan biarkan kenyataan kita yang menjadi kebenaran kita, tapi biarlah kebenaran kita, identitas kita itu yang mengubahkan kenyataan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya rindu untuk kita menyanyikan sebuah lagu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, tak
taat dan setia kepadamu. Biarlah ini menjadi doa kita hari ini. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu Tuhan. Seturut karyamu Di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita tutup mata kita bersama-sama dan berdoa. Kalau hari ini kalian melihat ke dalam kehidupan kalian dan kalian melihat ada sesuatu yang perlu untuk diubahkan. Tuhan, aku tahu situasiku sebetulnya perlu berubah. Tuhan, aku tahu sebetulnya keuanganku perlu berubah. Tuhan, aku tahu sebetulnya orang-orang sekitar pasanganku, anakku itu perlu berubah. Tapi biarlah Tuhan hari ini hadir untuk mengubahkan engkau terlebih dahulu. Biarlah dia datang untuk mengubahkan identitasmu, mematahkan kebohonganmu. Engkau dipenuhi dengan kebenaran, engkau dikasihi, engkau berharga, engkau dipenuhi, dikelilingi dengan orang-orang yang mengasihimu. Hari ini biarlah kebenarannya menjadi kenyataanmu dan mengubahkan kehidupanmu. Sama bagaimana ulat itu menjadi kupu-kupu, kita pun diubahkan untuk mengubahkan komunitas kita bersama. Lord, I pray untuk teman-teman yang di sini, saudara-saudara yang di sini yang sedang mengalami apapun, biarlah Engkau yang menunjukkan terlebih dahulu identitas mereka di dalam Engkau, dan biarlah identitas itu yang timbul dan mengubahkan kepercayaan mereka, perilaku mereka, keterbatasan kemampuan mereka, dan yang terakhir lingkungan mereka. Terima kasih Tuhan.